Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Epi Mulyati, Guru SMA 8 Kota Serang, calon Guru Penggerak Angkatan ke-9. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.1A6 Modul 1.1 Demonstrasi Kontekstual, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pengajaran adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau meningkatkan kecakapan jasmani dan keterampilan hidup kepada siswa. Sedangkan pendidikan mengarahkan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh siswa agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang berpihak kepada murid harus memperlihatkan atau memperhatikan pengembangan potensi, bakat, dan minat dari siswa itu sendiri, serta tidak melupakan kodrat alam dan kodrat zaman pada siswa yang akan kita didik. Pendidikan yang berpihak kepada murid, jika kita mengkaitkannya dengan kodrat zaman, kita bisa melihat dan menerapkan keterampilan abad 21 kepada siswa-siswi kita, tanpa kita mengabaikan bagaimana kita memberikan contoh budi pekerti dan karakter. Karena budi pekerti itu merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa-siswa yang hebat. Budi pekerti dan karakter merupakan suatu karya, kemudian suatu karya rasa cipta yang ada pada diri peserta didik kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid yaitu mengibaratkan bahwa pendidik itu seorang petani atau tukang kebun, di mana seorang petani ini akan merawat tanamannya dengan baik agar menghasilkan tanaman yang bisa dihasilkannya. Baik dan buruknya tanaman yang dihasilkan itu tergantung dari cara perawatan petani itu. Hal ini bisa kita ibaratkan bahwa kita sebagai pendidik, kita harus mempunyai rasa bahwa siswa-siswi kita itu mempunyai minat dan bakat masing-masing. Kita tidak boleh membeda-bedakan dan tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan. Kita hanya berkewajiban untuk menuntun mereka, menjadikan mereka yang lebih baik, kemudian tidak melupakan hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Hal ini berkaitan dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo adalah bahwa seorang pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi contoh yang baik, suri teladan yang baik bagi peserta didiknya. Ing Ngarso Sung Tulodo ini menekankan pada ranah afektif yang berkaitan dengan sikap, perilaku, emosi, dan nilai. Ranah ini mengenai perilaku-perilaku pendidik yang akan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Karena sejatinya, setiap apapun yang dilakukan oleh pendidik itu akan dengan peserta didiknya. Pendidik tidak bisa memerintahkan peserta didik untuk melakukan sesuatu jika pendidik itu sendiri tidak memberikan contohnya kepada peserta didik. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Ing Madyo artinya di tengah-tengah, mangun artinya membangun atau mengubah. Ing Madyo Mangunkarso berarti seorang pendidik jika berada di tengah-tengah peserta didiknya, maka harus mampu terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik, agar semua bisa mempersatukan semua gerak, perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, Tuturi Handayani. Tuturi artinya mengikuti dari belakang, Handayani berarti memberikan dorongan atau motivasi semangat yang tinggi. Jika seseorang memiliki Tuturi Handayani, maka dia harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pendidik harus mampu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan.
Alasan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu seorang pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didik sehingga menghasilkan perubahan bagi peserta didiknya, namun masih sesuai dengan kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya aplikasikan di sekolah saya, yaitu 1. Pembiasaan di sekolah saya yaitu selalu mengadakan upacara pada hari Senin. Hal ini untuk menumbuhkan karakter nasionalisme dan kebinekaan global. Yang kedua, pembiasaannya adalah sholat duha dan literasi. Ini untuk menumbuhkan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, yaitu pramuka. Dengan adanya pramuka, menumbuhkan karakter gotong royong, mandiri, dan kreatif. Pembiasaan-pembiasaan yang lain masih ada di sekolah kami, yaitu senam sehat yang biasa dilakukan pada hari Jumat minggu terakhir, kemudian sarapan sehat yang dilakukan pada setiap hari Jumat minggu kedua. Kita sebagai pendidik harus menerapkan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya dengan model, media, kemudian teknologi, tapi kita juga tidak lupa mengkaitkan semua itu dengan kodrat anak itu sendiri. Dengan pendidikan yang berpihak kepada murid, maka kita memanusiakan manusia yang merdeka. Manusia yang lahir batinnya tidak tergantung kepada orang lain, tapi bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri. Pada kenyataannya, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dilakukan di sekolah itu mengalami tantangan atau hambatan. Di antaranya, siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, kemudian kurang minatnya siswa dalam pembelajaran, kemudian kurangnya kreativitas guru dalam pemanfaatan sumber pembelajaran, dan tidak semua guru memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Solusi untuk menghadapi tantangan tadi, 1. Merancang pembelajaran dengan kreatif sesuai dengan karakter peserta didik, agar peserta didik lebih menyukai pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua, terus berinovasi menggunakan metode pembelajaran yang beraneka ragam. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Kita saling bertukar pikiran, kita melakukan hal-hal yang baik bersama untuk tujuan pendidikan. Yang keempat, kita terus belajar, menggali kemampuan kita, baca apa yang belum kita tahu, kemudian menambah pengetahuan kita. Sekianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam guru penggerak.